Selamat datang kembali di tutorial Blender. Ini saya pakai Blender 3.0. Kali ini kita mau bikin modeling untuk modeling singkat ya, untuk bikin galeri virtual. Kita mulai bikin file baru. Pertama kita select semua pakai A, lalu X delete. Kita shift A, bikin mesh baru. Itu saya grab G, set atas, lalu kita munculkan tab N di samping itu. Kita atur dimensinya. Nah, pertama kita pindah ke edit mode, lalu pilih salah satu sisi. Ini saya press I untuk kecilkan, lalu di E ke dalam. E itu untuk extrude ya. Lalu sisi belakangnya saya I juga untuk kecilkan. Nah, ini mulai nampak seperti figura, cuman sepertinya bagian belakangnya kurang kecil, jadi saya kecilkan lagi. Saya pencet I lagi untuk ini di scale S. Ya, udah menyerupai figura. Nah, sekarang kita tinggal register warnanya. Nah, di sini untuk satu bidang atau satu mesh kita bisa pisah 3 warna. Jadi tinggal ke bagian bawah itu yang merah, ujung bawah. Itu untuk menentukan material, lalu langsung kita assign 3 macam material. Bisa tambah di tombol plus di situ 1 2 3. Nah, select semuanya dengan menggunakan A, masih di edit mode. Lalu tinggal dengan tombol shift kita klik dua sisi yang nggak mau kita select. Nah, kita tinggal assign nih di bagian ketiga. Saya tulis di sini bagian frame. Lalu kita masih ada 2 slot lagi. Bagian depan saya taruh untuk bagian gambar di sini. Kita taruh gambar. Bisa apapun itu ya. Lalu bagian belakangnya kita register ya untuk backboard. Sebenarnya ini penting nggak penting sih, karena bagian ini nggak nampak biasanya kalau kita pajang lukisannya. Nah, lalu kita ambil gambar dari folder, tapi tidak bisa kita drop langsung ke situ. Nah, kita butuh drag ke atas, lalu di tab ini kita munculkan namanya shader mode. Nah, shader nodes. Nah, di nodes ini baru kita bisa taruh gambar. Nah, kita tinggal drag filenya, langsung dia muncul seperti itu. Nah, bagian color kita assign ke base colornya, lalu akan muncul gambar itu di dalam. Nah, problemnya sekarang gambarnya nggak lurus nih. Nah, kita bisa pindah ke mode namanya UV mapping. Nah, di UV kita tinggal select di frame yang atas itu. Tapi yang tampak bagian itu situ. Kalau kita rotate juga kurang sesuai ya, karena sepertinya bentuknya nggak sama. Nah, cara ngatasnya gimana? Gampang saja. Kita tinggal pilih di atas ada tombol UV. Lihat ya, kalau kita stretch dimensinya beda. Seakan gambarnya kayak ketarik ke atas karena emang dimensinya nggak sama. Nah, kita pilih di UV, lalu UV unwrap. Setelah di unwrap, ini akan sama. Sama dalam arti dimensinya ya. Nah, kita bisa scale. Nah, di bawah ini kontrol mirip-mirip. Jadi kita tinggal select. Kita bisa scale down. Kita tinggal framing aja sesuai bagian mana yang kita mau masukin dalam figura kita. Lalu kita mainkan di BSDF-nya. Saya nolkan biar gambarnya nggak terlalu reflektif. Nah, ini saya coba mainkan base color ya. Tapi ternyata ikut warnanya. Saya ternyata lupa assign untuk frame-nya. Nah, cara untuk assign kalau begini, kita tinggal select lagi, lalu di select yang bagian belakang. Nah, kita select bagian frame.
assign sekarang. Nah, jadi dalam satu mesh ini masing-masing bidangnya kita assign sesuai jenisnya. Nah, lalu untuk setup cepat kita tambahkan objek. Cuma ini salah saya, karena ini di object mode kita harus kembali ke karena ini di edit mode kita harus kembali ke object mode. Karena kalau di edit mode mesh yang kita tambahin akan jadi satu. Nah, kita harus kembali ke object mode, baru kita shift A tambahkan mesh. Nah, ketika kita menambahkan mesh di sini, ini akan terregister pisah. Bisa dilihat di atas di collection itu dua objek yang berbeda, cube dan cube 00.1. Nah, ini saya akan membuat semacam dindingnya. Nah, kita kira-kira aja posisinya. Lalu figuranya kita drag ke atas. Terus untuk lebih dramatis kita tambahkan efek spotlight. Nah, dia akan muncul di tengah itu, di kursor 3D itu. Nah, kita tinggal drag sesuai x-axis, lalu drag ke y-axis, z-axis. Nah, kita tinggal ke atas. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu kita tambahkan plane di bawah, tetap sama shift A, terus plane, terus di scale sesuai kebutuhan. Lalu untuk dapat melihat ini kita tambahin kamera, sama juga shift A dalam object mode, tambahin kamera, terus kita kira-kira posisinya. Nah, di sini lensanya kayak focal lengthnya kurang, kita tinggal adjust di bagian tab kamera itu di kanan bawah yang warna hijau. Nah, kita atur posisinya. Biasanya Y dikosongin aja biar dia lurus sesuai kebutuhan. Focal length kita adjust lagi ya. Nah, lalu untuk lebih bisa melihat efek cahayanya, kita sebenarnya perlu gelapkan dikit. Ini sekarang saya replikasi. Ini pakai tombol Alt D. Alt D itu untuk kita copy, tapi dia masih merujuk ke objek pertama. Jadi dia tidak membuat objek, dia membuat objek baru tapi sesuai profil dari objek pertama. Bedanya sama Shift D, kalau Shift D dia satunya diubah, satunya nggak ikut berubah. Ini sekedar info tambahan aja. Nah, setelah selesai, ini saya ke material setting untuk di bagian temboknya untuk membedakan dia warnanya dengan figura yang kita pasang. Kita tes render, seperti agak gelap ya. Ini karena spotlight kita belum kita tinggikan. Nah, jadi pertama kita gelapkan dulu world profile-nya, itu yang warna globe merah. Nah, lalu untuk watt lampunya kita coba adjust dikit-dikit. Ya, dan scene kita jadi. Ini seperti agak misterius ya. Ya, sekian tutorial singkat ini, semoga bermanfaat.